Maimunah binti Al-Haris, istri Rasulullah yang terakhir ya. Saya ngambil dari berbagai sumber, dari buku biografi istri dan putri Rasulullah, kemudian yang disusun oleh Profesor Dr. Aisyah Abdurrahman, kemudian juga istri dan putri Rasulullah mengenal dan mencintai keluarga Nabi, disusun oleh Abdullah Haidar LC, kemudian ensiklopedia biografi Nabi Muhammad SAW dan tokoh-tokoh besar Islam, panutan dan teladan bagi umat sepanjang masa, jilid 1 dan 2, yang disusun oleh Kiai Haji Ahmad Sunarto, kemudian Hikayatus Syahabah yang disusun oleh Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi. Gitu. Saya belum buka video ya. Iya. Ya, Teh Selma dan Teh Evi, kita lanjutkan ya. Boleh. Nah, Maimunah binti Al-Haris itu menurut Aisyah binti Abu Bakar adalah wanita yang paling bertakwa dan paling menjaga hubungan silaturahim di antara kami. Itu kata Aisyah binti Abu Bakar. Gitu. Nah, nama aslinya itu Barah binti Al-Haris bin Hazan bin Mujair bin Sa'ah Al-Amiriyah Al-Hilaliyah. Gitu. Nah, kemudian setelah menikah dengan Rasulullah mengganti namanya dari Barah menjadi Maimunah. Ayahnya dari bernama Al-Haris bin Hazan bin Buzair bin Syasha'ah Al-Amiriyah Al-Hilaliyah. Ibunya bernama Hindun binti Auf bin Zuhair bin Al-Haris Al-Himyariyah. Nah, ibunya ini dikenal sebagai wanita tua yang paling mulia di muka bumi karena menantunya. Jadi menantu-menantunya ini sangat luar biasa ya, yang yaitu Rasulullah, kemudian Abu Bakar As-Siddiq, kemudian ada 2 anak Abdul Muthalib, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib dan Abbas bin Abdul Muthalib. Kemudian juga ada anaknya, 2 anaknya Abu Thalib, yaitu Ja'far bin Abu Thalib dan Ali bin Abi Thalib, gitu. Jadi menantu Ibu Hindun ini sangat luar biasa. Nah, selain itu juga ada Walid bin Mughirah Al-Makhzumi. Nah, Walid bin Mughirah ini walaupun dia itu bukan yang dia tidak masuk ke Islam, tapi secara dia tuh sangat kaya gitu ya, sangat kaya dan dia terkenal, dia orang yang terpandang gitu di kaumnya di situ, di masyarakat situ sangat dihormati gitu. Kalau misalnya orang-orang itu untuk memperbaiki Ka'bah pada nyumbang gitu ya, pada udunan. Nah, kalau misalnya Walid bin Mughirah itu bisa sendirian gitu tanpa nyumbang saking kayanya. Ada juga menantunya Ubay bin Khalaf al-Juhami, sama itu juga orang terpandang, orang yang dihormati di kaumnya gitu. Walaupun memang 2 orang ini yang sangat memusuhi Nabi Muhammad gitu. Kemudian Maimunah ini merupakan salah satu dari beberapa, menurut Rasulullah, salah satu di antara beberapa wanita bersaudara yang disebut Nabi sebagai wanita-wanita beriman yang bersaudara. Rasulullah bersabda, 4 saudara perempuan yang beriman, yaitu Maimunah binti Al-Haris, yaitu istri Nabi, Ummu Fadl binti Al-Haris,
Salma istri Hamzah, dan Asma binti Umais. Jadi mereka itu saudara-saudara yang beriman. Nah, saudara-saudara kandung, jadi Maimunah ini mempunyai saudara-saudara yang luar biasa. Dia juga merupakan bibi dari Abdullah bin Abbas. Jadi dia punya kakak bernama Ummu Fadl Lubabah Al-Kubro. Ummu Fadl ini merupakan istri dari Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, dia ibunya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas merupakan seorang yang membawa berita ya, pemberita yang hebat, dan dia juga penerjemah Al-Quran. Itu Abdullah bin Abbas. Kemudian ada Lubabah As-Sugro, itu ibundanya Khalid bin Walid. Kemudian dia juga saudara dari Zainab binti Khuzaimah, istri Rasulullah yang sebelumnya ya, dia Ummul Mukminin, istri Rasulullah, dan juga sebelum nikah dengan Rasulullah juga dia mendapat julukan Ummul Masakin karena kebaikan hatinya untuk memberi makan orang miskin, menyantuni orang-orang yang miskin, orang-orang yang membutuhkan. Gitu. Kemudian juga dia saudara dari Asma binti Umais. Nah, Asma binti Umais ini merupakan istri dari Ja'far bin Abu Thalib. Jadi Maimunah ini bukan bibi dari Abdullah bin Ja'far. Kemudian setelah Ja'far bin Abu Thalib itu meninggal, menikah dengan Abu Bakar As-Siddiq dan melahirkan anak Muhammad bin Abu Bakar. Nah, setelah Abu Bakar meninggal, menikah kembali dengan Ali bin Abi Thalib dan memiliki anak Yahya bin Abdul Muthalib. Yahya bin Ali bin Abi Thalib. Kemudian saudaranya juga Salma binti Umais. Salma binti Umais merupakan istri dari Hamzah bin Abu Thalib. Gitu. Jadi Maimunah ini lahir dan tumbuh dari keluarga yang terpandang dan dikelilingi dengan orang-orang yang terhormat, gitu, orang-orang yang beriman dan terhormat di masyarakatnya. Nah, Abdullah bin Abbas ini, ya Ibnu Abbas ini kan manggil Maimunah itu khola. Jadi bibi dari jalur ibunya. Nah, jadi masih mahram dan suka menginap di rumah bibinya ini, di rumah Maimunah. Dia meriwayatkan bahwa saya pernah menginap suatu malam di rumah bibiku Maimunah. Ketika itu Nabi Muhammad melakukan sholat malam. Aku ketika itu berdiri di samping Nabi. Lantas Nabi melihat posisiku salah. Ibnu Abbas ini jadi makmun dan dia berada di sebelah ya? Di sebelah kiri. Nah, kemudian Nabi memindahkan Ibnu Abbas agar Ibnu Abbas itu berada di sebelah kanannya Nabi. Gitu. Jadi di sini kita bisa ngambil dari riwayat ini bisa kita ambil hikmahnya bahwa kalau misalnya makmum itu posisinya kalau cuma berdua itu ada di sebelah kanannya imam, gitu. Kemudian sholat tahajud atau sholat malam itu dibolehkan berjamaah. Itu salah satu riwayatnya. Nah, sebelum menikah dengan Rasulullah, Maimunah itu sudah pernah menikah 2 kali. Yang pertama menikah dengan Mas'ud bin Ammar As-Saqafi. Kemudian bercerai dengan suami yang pertama. Kemudian yang suami yang kedua Abu Ruh bin Abdul Uzza Al-Amir.
Nah, suami ini wafat dan Maimunah menjadi janda kembali. Ada yang meriwayatkan bahwa suami yang kedua ini meninggal ketika Maimunah berusia 26 tahun. Ada juga yang meriwayatkan Maimunah ini berusia 36 tahun gitu ketika suami yang kedua ini wafat. Nah, sebelum sebelum menikah dengan Rasulullah juga Maimunah sudah uh, cinta kepada kebenaran gitu. Jadi dia memiliki keinginan untuk menggapai berbagai dia tidak memiliki keinginan untuk menggapai berbagai kenikmatan duniawi karena mengetahui bahwa itu fana. Kemudian meyakini bahwa dunia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ridha Allah. Dan Maimunah ini termasuk perempuan yang paling pertama masuk Islam. Nah, uh, ketika sudah menjadi janda ini, dia ada keinginan untuk uh, menikah dengan ada keinginan untuk menikah dengan orang yang uh, orang yang Islam, tapi dia belum belum tahu gitu ke siapa. Nah, ketika dia mendengar bahwa Rasulullah akan datang ke Mekah, maka dia minta bantuan kakaknya Ummu Fadl dan kakak iparnya uh, Abbas bin Abdul Muthalib uh, agar dia um, bisa menikah dengan Rasulullah gitu. Jadi ada beberapa riwayat yang ada yang mengatakan bahwa uh, Maimunah ini yang meminta agar dinikahkan dengan Rasulullah. Ada juga yang mengatakan bahwa memang Rasulullah yang mengutus bin uh, Ja'far bin Abu Abu Thalib untuk melamar Maimunah. Gitu. Nah, menikahnya itu Nabi dengan Maimunah itu ketika Rasulullah dalam kondisi safar, dalam perjalanan melakukan umroh qadha dari Madinah ke Mekah pada tahun 7 Hijriah. Nah, ketika jadi bukan dalam keadaan umroh, tapi setelah selesai umroh baru menikah gitu. Nah, umroh qadha itu merupakan umroh pengganti umroh tahun sebelumnya yang tertunda. Jadi pada tahun 6 Hijriah, sebelumnya 1.500 pasukan, 1.500 rombongan kaum muslimin itu dari Madinah akan melaksanakan umroh gitu. Mereka sudah melakukan perjalanan dari Madinah ke Mekah untuk melakukan umroh. Namun ketika di perjalanan sudah mendekati Mekah di suatu tempat bernama Hudaybiyah, itu dihalangi oleh kaum kafir Quraisy. Jadi mereka rombongan kaum muslimin ini tidak dibolehkan untuk memasuki kota Mekah. Nah, setelah berdebat dan berdebat, akhirnya terjadilah kesepakatan bernama Perjanjian Hudaybiyah yang salah satu isi perjanjiannya bahwa kaum muslimin ini tidak dibolehkan untuk melakukan umrah pada tahun itu, gitu pada tahun 6 Hijriah itu. Mereka disuruh pulang lagi ke Madinah, gitu. Nah, kemudian mereka boleh datang lagi untuk melakukan umroh di tahun berikutnya, ya di tahun 7 Hijriah, dan hanya boleh menetap di Mekah selama 3 hari, gitu. Nah, setelah perjanjian itu disepakati, banyak sahabat yang kecewa karena kebayang ya perjalanan yang udah menempuh perjalanan yang jauh gitu ya dari Madinah udah hampir nyampe gitu ya ke Mekah kan jarak dari Madinah ke Mekah itu jauh sekali ya sekitar 450 kilometeran gitu. Kalau misalnya eh, naik unta jalan kaki kayak gitu kan bisa sampai 11 hari gitu sampai belasan hari gitu dan perjalanannya juga sulit gitu nggak seperti sekarang yang jalannya bagus gitu itu zaman dulu kan dengan berbagai eh, apa batu-batuan terus gunung
gunung berbatu gitu dan panas gitu, pasir, nggak ada air gitu kan. Perjalanan yang sulit, sudah rindu, udah sangat rindu gitu dengan harapan bisa datang ke Mekah, namun ternyata dihadang dan harus balik lagi tanpa bisa eh, datang ke Mekah gitu. Jadi banyak sahabat yang kecewa saat itu. Kemudian pada tahun berikutnya sesuai perjanjian, Nabi Muhammad dan pasukannya datang lagi ke ke Mekah untuk melakukan umroh qadha ini. Itu Al-Hakim berkata, diriwayatkan secara mutawatir bahwa Rasulullah ketika memasuki bulan Zulqa'dah memerintahkan kepada sahabatnya untuk melakukan umroh sebagai ganti umroh mereka yang pernah tertunda dan mengingatkan agar tidak seorang pun yang tertinggal dari mereka yang ikut serta dalam peristiwa Hudaybiyah. Mereka pun berangkat semua kecuali yang telah syahid dalam pertempuran. Jadi selama 1 tahun itu dari tahun 6 Hijriah sampai 7 Hijriah itu dari 6 Hijriah sampai 7 Hijriah ini kan ada banyak peperangan. Nah, di situ juga ada yang sahabat-sahabat yang syahid dalam peperangan itu. Jadi semuanya itu yang ikut dalam peristiwa Hudaybiyah, yang berangkat waktu tahun sebelumnya itu uh, ke Mekah, berangkat kembali pada tahun ini, pada tahun 7 Hijriah ini. Dan juga ikut bersama mereka kaum muslimin lainnya yang ingin melakukan umroh, dan juga yang lainnya yang sebelumnya nggak ikut juga ada yang ikut juga. Nah, jumlah mereka waktu itu 200 orang di luar 2000 orang 2000 orang di luar kaum perempuan dan anak. Sebelum Rasulullah memasuki kota Mekah, beliau mengutus Ja'far bin Abu Thalib untuk menemui Maimunah. Maimunah menyerahkan urusannya kepada kakaknya Mufadil dan suami kakaknya Abbas bin Abdul Muthalib yang tadi disebutkan ya. Nah, ketika itu kan setelah selesai umroh, Rasulullah menikahi Maimunah. Nah, tapi belum melakukan walimah karena jatah 3 hari berada di Mekah sudah hampir selesai, dan utusan Quraisy datang menemui Rasulullah agar Rasulullah dan kaum muslimin segera meninggalkan Mekah gitu. Rasulullah sempat menawarkan untuk jadi agar mereka itu agar dia diizinkan untuk menikah dulu dengan Maimunah, dan dia Rasulullah akan menjamu orang-orang Quraisy dalam walimahnya dengan Maimunah. Namun utusan itu menanggapi kata-kata beliau dengan kasar. Katanya, kami tidak butuh makananmu, silahkan kau pergi meninggalkan kami. Nah, akhirnya Nabi mengalah dan mematuhi perjanjian yang telah disepakati. Dia kemudian memberitahukan kaum muslimin agar bersiap-siap berangkat meninggalkan Mekah. Nah, kemudian di suatu tempat bernama Sarif yang lokasinya sekitar 16 km dari Mekah, Rasulullah melakukan walimah dengan Maimunah dan tinggal di sana berapa hari. Nabi memberinya mahar sebesar 400 dirham. Nah, Maimunah nama aslinya awalnya Baroh diganti menjadi Maimunah yang artinya wanita yang diberkati gitu. Nabi memberinya nama Maimunah yang artinya wanita yang diberkati karena pernikahan beliau dengannya berkaitan dengan momen yang diberkahi, yaitu ketika Rasulullah dan kaum muslimin yang lainnya bisa memasuki kota Mekah dan melakukan ibadah umroh untuk pertama kalinya setelah 7 tahun. Nah, kemudian Maimunah ikut Rasulullah ke Madinah gitu. Dalam pernikahannya dengan Rasulullah, Maimunah pernah merasa cemburu pada istri-istri Nabi yang lain, terutama pada Aisyah yang dia
yang dia rasa itu Aisyah yang paling mendapatkan cinta yang paling besar dari Nabi. Kemudian juga pernah merasa cemburu pada Maria yang mendapatkan karena Maria itu pernah melahirkan anak Nabi Ibrahim, walaupun Ibrahim ini meninggal ketika usianya 2 tahun. Kemudian ya Nabi berada di rumahnya ketika jadi waktu pas Nabi Muhammad itu sakit dan sakitnya itu semakin parah. Waktu itu Nabi Muhammad berada di jatahnya Maimunah gitu. Jadi di rumahnya Maimunah ketika pertama kali Rasulullah merasakan sakit. Nah, ketika sakitnya semakin parah, Maimunah rela jika Nabi pindah ke tempat atau dirawat di tempat yang di mana saja yang beliau inginkan, yaitu di rumah Aisyah. Gitu. Kemudian ada pengaruh mendapat pertolongan dari kaum Hilaliyah. Jadi kan Maimunah ini itu dia dari kaum Hilaliyah. Nah, setelah menikah dengan Rasulullah, Nabi Muhammad mendapatkan pertolongan-pertolongan dari kaum Hilaliyah, dari keluarganya Maimunah. Nah, di sini juga diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad dan Maimunah ini saling bermuamalah dengan baik. Jadi hubungan antar suami istrinya baik. Nabi Muhammad itu, misalnya contohnya Nabi Muhammad itu pernah mandi dari bekas mandinya Maimunah. Gitu. Jadi air mandinya, mandi dari air mandi bekas air mandinya Maimunah. Gitu. Kemudian juga Rasulullah dan Maimunah pernah mandi bersama dalam satu bejana. Itu kemudian Rasulullah dan Maimunah pernah berbaring bersama. Jadi Rasulullah dan Maimunah pernah berbaring bersama ketika Maimunah dalam keadaan haid, gitu. Namun tidak melakukan hubungan suami istri. Jadi ketika zaman jahiliyah itu, ketika istrinya sedang haid, istri sering ditinggalkan, gitu. Jadi nggak pernah tidur bersama, gitu. Maksudnya tidak pernah tidur satu kamar, gitu. Di ketika itu tuh zaman jahiliyah. Nah, ketika ini ada riwayat ini jadi menjelaskan bahwa tidak apa-apa jika suami istri tidur bersama, berbaring bersama dalam keadaan istrinya sedang haid gitu, asal tidak melakukan hubungan suami istri gitu. Kemudian Maimunah juga termasuk orang yang pemberani. Jadi dia itu suka ikut serta dalam peperangan, membantu pasukan yang terluka dan sakit. Jadi dia termasuk tim medis gitu kalau misalnya di peperangan tuh. Seperti contohnya pada perang Tabuk. Jadi Maimunah ikut safar untuk melakukan perang, untuk merawat luka atau merawat para pejuang yang sakit, itu yang terluka. Kemudian juga Maimunah ini terkenal cerdas dan berilmu. Nah, ini diriwayatkan juga bahwa Maimunah ini senantiasa bangun malam untuk tahajud dan berpuasa setiap harinya. Ia selalu berbuat baik hingga Rasulullah menjadi saksi atas keimanannya. Gitu. Yazid bin Asam radhiyallahu anhu berkata, Maimunah selalu menyibukkan diri dengan sholat atau pekerjaan rumah tangga. Dan apabila selesai melakukan sholat dan mengurus pekerjaan rumah tangga, dia selalu menggosok giginya dengan siwak. Jadi Maimunah ini rajin sholat, kemudian juga dia rajin mengerjakan pekerjaan rumah tangganya, dan juga dia rajin bersiwak, rajin menggosok gigi.
karena dia tahu bahwa menggosok gigi itu sunnah Nabi dan itu baik, maka dia melaksanakannya. Gitu. Bahkan ketika dia meninggal, ketika dia wafat, giginya itu masih kuat gitu, masih bagus gitu, nggak banyak yang rusak gitu. Nah, Maimunah ini meriwayatkan beberapa hadis. Ada 76 hadis yang diriwayatkan langsung dari Nabi. Sebanyak 13 hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Perawi yang mengambil hadis darinya adalah Ibnu Abbas, Abdullah bin Shaddad, Ubaid bin Syabad, Abdurrahman bin Said, Yazid bin Asam, Quraib, budak Ibnu Abbas, budak Maimunah, Sulaim bin Yazar dan saudaranya Atta bin Yasar. Itu jadi walaupun pernikahannya Maimunah dan Rasulullah ini singkat, sekitar 4 tahun ya, karena ini kan Maimunah dan Nabi Muhammad ini menikah pada tahun 7 Hijriah, kemudian Nabi Muhammad meninggal pada tahun 11 Hijriah, sekitar 4 tahun menikah, namun Maimunah sudah bisa meriwayatkan beberapa hadis, 76 hadis. Nah, setelah Nabi wafat, Maimunah selalu mengenang hari penuh berkah yang dipersatukannya dengan manusia terbaik, dengan Rasulullah, yaitu di Sarif. Jadi selalu mengenang harinya di Sarif. Nah, Nabi Muhammad berpesan agar ketika ia meninggal, dia dimakamkan di Sarif, di tempat dulu yang menikah dengan Rasulullah. Maimunah wafat pada tahun 51 Hijriah pada usianya sekitar 80 tahun. Abdullah bin Abbas menyolatkannya dan berpesan agar jenazahnya dibawa dengan sangat lemah lembut, karena Maimunah binti Al-Haris ini merupakan istri dari Nabi, merupakan ibu orang-orang yang beriman. Ya, barangkali segitu kisah Maimunah binti Al-Haris yang bisa saya sampaikan. Oh, ada Bunda Yazra ya? Nah, itu Teh Zahra. Ya gitu Teh.